Kemenangan. Edward tidak punya pilihan selain mengosongkan tangan kirinya dan menahan kaki Nova. Keduanya terlempar begitu bersentuhan. Dan segera kedua sosok itu bertarung lagi. Erika memperhatikan dengan gugup. Dia tahu bahwa Edward adalah seorang ahli. Terutama Edward memiliki senjata di tangannya. Sedangkan Nova dengan tangan kosong. Dia khawatir Nova akan terluka. Alex yang ada di samping mengingatkan, "Erika, jangan khawatir. Aku punya rencana." Oke. Erika merasa lega sekarang. Dia tentu saja percaya pada kata-kata Alex. Meskipun tidak memiliki senjata di tangannya, Edward tidak berani meremehkan sepasang tangan besi Nova. Keduanya kaya akan pengalaman bertarung, dan tak satu pun dari mereka akan mudah dijatuhkan. Setiap gerakan dan setiap jurus dijaga keseimbangannya, dan dengan sabar mencari kekurangan satu sama lain. Di antara penonton dari pihak lawan, Devan terlihat sedikit cemas. Dia bertanya kepada Mega dengan suara rendah, "Dik, kenapa Nova begitu sulit dihadapi?" Mega juga sedikit bingung, dan berkata dengan cemas, "Mungkin karena Edward terluka." Namun, meski begitu, harusnya juga mudah menangani Nova. Perlahan Nova menjadi unggul. Terlebih lagi sosok Nova yang mengejutkan semua orang. Tubuhnya tidak menentu, seperti hantu yang muncul di dunia. Jika dibandingkan, Edward yang mahir dalam pisau terbang malah lebih lambat darinya. Banyak orang bisa melihatnya. Jika pertarungan berlanjut, Edward pasti akan menunjukkan kelemahan yang besar. Benar saja, kelemahan Edward ditangkap oleh Nova dalam sederetan jurus. Nova memotong langsung ke aorta leher belakangnya dengan tangannya. Jika telapak tangan ini mengenai lehernya, maka Edward akan terluka parah meskipun tidak mati. Tapi pada saat ini, Edward yang licik berteriak dan diam-diam menembakkan pisau kecil yang disembunyikan di tangan kirinya. Untungnya, Nova mengelak tepat waktu. Jika tidak dia akan dibutakan oleh pisau terbang yang satu ini. Sial. Bisa-bisanya menggunakan senjata tersembunyi. Nova mengomel. Edward tersenyum jahat. Kompetisi tidak menetapkan bahwa senjata tersembunyi tidak diperbolehkan. Kurang ajar. Bajingan. Apa menurutmu kamu bisa mengalahkanku dengan cara ini? Nova mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pistol. Edward terkejut. Nova, kamu tidak boleh menggunakan pistol. Dor. Nova tidak mengatakan apa-apa, dan langsung menembakkan dua tembakan berturut-turut. Dua peluru itu masing-masing mengenai betis Edward. Edward segera melempar pisaunya dalam kesakitan dan berlutut. Orang-orang dari keluarga utama langsung marah pada saat itu. Mega berkata, "Nova, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu menggunakan pistol." Nova tersenyum dingin. "Ya, aku memang menggunakan pistol. Siapa suruh bajingan ini menggunakan pisau terbang duluan?" Devan berteriak, "Wasit!" Nova menggunakan pistol dan melanggar peraturan secara serius. Mohon segera diskualifikasi dia. Keluarga Buana kalah pada ronde ketiga. Kami menang. Alex berdiri dan berkata dengan nada datar, "Devan, apa yang kamu teriakan? Aturan pertandingan kali ini adalah bukan pelanggaran jika tidak membunuh lawan secara tak sengaja. Sepertinya tidak ada aturan untuk tidak menggunakan pistol dalam pertandingan kita, kan? Kamu, Alex, kamu benar-benar tidak masuk akal. Jika boleh menggunakan pistol, kami sudah menggunakannya dari tadi. Mana mungkin perlu kalian yang menggunakannya terlebih dulu?" Rangga berdiri dan berkata, "Wasit, Devan benar.
Apa ini masih kompetisi bela diri jika bisa menggunakan senjata? Aku minta untuk diskualifikasi Nova dari kompetisi. Wasit tampak serius dan berkata dengan lantang, sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Tidak ada ketentuan bahwa senjata tidak dapat digunakan. Bahkan jika menggunakan senjata, selama dapat memenangkan lawan tanpa membahayakan nyawa lawan, maka kamu akan dianggap menang. Karena itu, di ronde ketiga, Nova menang. Dengan penggabungan nilai sebelumnya, pemenang terakhirnya adalah keluarga Buana. Devan menjadi marah. Brengsek, wasit sepertimu sama sekali tidak masuk akal. Kami tidak harus menuruti penilaian wasit bajingan seperti kalian. Kepala wasit berkata dengan nada datar, Tuan ketiga. Hasilnya telah kami umumkan. Harap pastikan untuk memindah alihkan armada transportasi Pulau Pari kepada Buana Group dalam waktu 7 hari. Harap juga mentransfer 7% biaya ke rekening perusahaan kami. Devan berteriak, aku tidak akan memberikannya. Jangan harap mendapatkan armada keluargaku. Kepala wasit berkata kepada Rangga tanpa ekspresi, Tuan ketiga. Kamu adalah penjamin Devan dan kepala keluarga utama. Jika kamu tidak mengikuti keputusan kami, maka kamu menyatakan perang terhadap tentara bayaran Gang Beruang Hitam. Kami telah menyelesaikan tugas di sini. Selamat tinggal. Wasit berbalik dan menatap Alex. Alex tersenyum puas padanya. Siapa juga yang tahu kalau Rangga berniat mencari pendukung yang lebih hebat dari organisasi pencabut nyawa untuk membantunya memimpin kompetisi di Pulau Pari dengan segala cara. Tapi siapa sangka Rangga si idiot ini malah meminta bawahannya sendiri untuk menjadi saksi. Meskipun Alex bukan lagi bos Gang Beruang Hitam. Namun, setiap orang di Gang Beruang Hitam selalu menganggapnya sebagai bos mereka. Dalam kompetisi hari ini, Alex lah yang diam-diam menginstruksikan Nova untuk melukai Edward dengan pistol jika dia tidak bisa mengalahkannya. Edward bukanlah ahli hebat seperti Alex. Dia sama sekali tidak bisa menahan kekuatan pistol. Jadi dia terluka hingga jatuh ke tanah. Setelah mendengar putusan akhir, Rangga terduduk lemas di kursi. Devan masih berteriak, Paman, aku tidak akan memberikannya. Aku tidak akan mengaku kalah. Armada adalah usaha keras ayahku seumur hidup. Bagaimana bisa diberikan begitu saja kepada keluarga Buana? Rangga tahu bahwa pendukung para notaris adalah tentara bayaran Gang Beruang Hitam yang kuat. Jika dirinya melanggar keinginan mereka, maka keluarga utama akan dibunuh oleh tentara bayaran Gang Beruang Hitam. Bagaimana seorang notaris bisa begitu kejam? Perlu diketahui bahwa dirinya juga mengirim seseorang untuk memberi mereka komisi masing-masing sebesar 1 miliar. Para notaris naik ke helikopter mereka sendiri dan meninggalkan Pulau Pari. Tepat saat ini, sirene polisi terdengar di luar pulau. Belasan perahu motor polisi mengepung Pulau Pari sekaligus. Nova memandang Edward dan berkata, hari ini, aku masih perlu membawamu kembali ke kantor polisi. Aku akan melakukan pemeriksaan untukmu secara pribadi. Apa kamu si mesum Danau Runju atau bukan? Hasilnya harus ada hari ini. Edward ditangkap untuk kedua kalinya. Dan Nova secara pribadi mengantarnya. Dalam perjalanan, dia memberitahu Inspektur Gilang dan meminta Departemen Teknis untuk melakukan pemeriksaan DNA lagi untuk Edward. Untuk mencegah Departemen Teknis menutup-nutupi hasil, total 3 teknisi berpartisipasi dalam pemeriksaan ini. Hasilnya keluar dengan sangat cepat. DNA Edward benar-benar konsisten dengan DNA si mesum, dan Edward hanya bisa mengakuinya.
Sebuah taruhan sederhana dan mewah. Armada transportasi keluarga Devan yang seharga 11 triliun semuanya menjadi milik Alex. Kabar tersebut segera menyebar ke seluruh kota Jakarta. Pada pertemuan Dewan Direksi Keluarga Buana baru-baru ini, Erika mengumumkan bahwa dividen bulanan setiap anggota Dewan Direksi Keluarga Buana akan digandakan. Anggota Dewan Direksi yang dapat menerima dividen bulanan sebesar 200 juta, sekarang naik menjadi 400 juta. Tentu saja, hanya ada satu pengecualian, dan itu adalah Satria. Bahkan orang tua Satria dan Rizka juga menerima dividen ganda. Erika berkata, mereka adalah paman dan bibiku. Aku tidak dapat melanggar moral meskipun mereka tidak baik padaku. Tetapi bagi Satria, aku tidak akan pernah memaafkannya. Satria tidak terima, tetapi dia tidak berani berbicara. Ketenaran dan status Erika di seluruh kota Jakarta sudah berbeda dengan sebelumnya. Ketika mendapat kabar tentang kemenangan taruhan tersebut, Lasmi sangat senang. Bagus, bagus. Cucu menantuku benar-benar bisa dipercaya. Aku harus hidup dengan baik, dan melihat cucu perempuanku. Erika membawa keluarga Buana menduduki posisi keluarga No. 1 kota Jakarta. Devan telah dikalahkan sebanyak 2 kali. Mana mungkin dia bisa menerimanya begitu saja. Melalui insiden Pulau Pari, terlihat jelas bahwa hubungan antara keluarga Wibowo dan keluarga Buana sangat erat. Awalnya, keluarga utama sudah tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan keluarga Buana dan Wibowo. Namun, penangkapan Edward memberi kesempatan lain bagi Devan. Edward adalah adik ipar wakil wali kota Herman. Istri wali kota, Intira pasti membenci Alex dan Nova. Mengapa keluarga utama tidak bergabung saja dengan keluarga Sutiono untuk berurusan dengan keluarga Buana dan Wibowo? Devan mengandalkan lidah jahatnya untuk membujuk Rangga dan Intira. Segera, dengan adanya dorongan Devan, kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Dendam ini harus dibayarkan. Episode sebelumnya. Pertandingan Ahli 2. Episode berikutnya. Pernikahan. Tanggal 27 September keluarga utama kembali mengadakan jamuan makan di restoran Akira Bek. Undangan tersebut dikeluarkan sehari sebelumnya. Isinya ternyata adalah upacara pertunangan Nona Utama dan Gary, putra tertua keluarga Sutiono. Keluarga Buana juga menerima undangan. Lasmi membaca undangan tersebut dan menyerahkannya kepada Alex. Alex, Rangga mengundang kita untuk menghadiri acara pertunangan putrinya. Menurutmu kita harus pergi atau tidak? Setelah Alex melihatnya, dia tersenyum. Nenek, kita harus pergi. Orang bodoh saja tahu bahwa untuk mempertahankan statusnya di Jakarta, keluarga utama mengadakan aliansi pernikahan dengan keluarga Sutiono, kemudian bekerja sama dengan keluarga Sutiono melawan keluarga Buana. Jika kita tidak pergi, itu sama saja dengan menunjukkan kelemahan pada keluarga utama. Kita baru saja mengambil alih armada keluarga mereka, jadi kita perlu membuat kemajuan lebih lanjut. Aku sarankan untuk pergi. Satria berkata, Nenek, aku ingin mengatakan beberapa patah kata. Aku tahu, Anda mungkin tidak akan mendengarkan perkataanku sekarang. Namun, aku harus mengatakannya. Lasmi berkata, katakan. Satria berkata, kalau orang bodoh saja bisa melihat jika keluarga utama tidak terima diinjak oleh keluarga Buana kita. Sekarang, Alex dan Erika bertekad untuk memimpin keluarga kita menuju ke tempat yang lebih tinggi.
Semua orang menantikan keluarga Buana kita bisa menekan keluarga utama dan menjadi orang kaya No. 1 di Jakarta. Namun, berapa banyak nyawa yang hilang di tangan Rangga untuk menjadi orang kaya No. 1 di Jakarta. Lasmi mengangguk. Satria berkata lagi, keluarga Sutiono tidak kalah dengan keluarga Wibowo. Keluarga Wibowo tidak lebih hanya punya bisnis yang lebih besar dari keluarga Sutiono. Namun, koneksi keluarga Sutiono di dunia politik hampir mengalahkan keluarga Wibowo. Jika Mega dan Gary bertunangan, dan kekuatan kedua keluarga itu menyatu, apa keluarga Buana dan keluarga Wibowo dapat mengatasinya? Nenek, Anda adalah kepala keluarga kita. Anda harus membuat keputusan yang tepat. Satria menambahkan. Lasmi juga tahu bahwa keluarga Sutiono melampaui keluarga Bai dalam hal kekayaan dan koneksi politik. Tetapi banyak dari anggota keluarga Sutiono berada di lingkaran politik dan militer, dan termasuk dalam kelompok keluarga kaya yang tersembunyi. Jika benar-benar terjadi kekacauan, keluarga Buana dan Wibowo benar-benar tidak akan bisa berurusan dengan keluarga Sutiono dan Utama. Alex berkata, Nenek, bahkan jika kita berhenti, apa keluarga Utama akan melepaskan kita? Memang, keluarga Buana dan keluarga Utama sudah berada di titik buntu, jadi tidak mungkin lagi untuk berhenti. Alex kembali berkata, karena sebagian besar anggota keluarga Sutiono berada di dunia politik, maka mereka juga semakin tidak bisa bertindak semaunya. Industri keluarga Buana kita tidak pernah melibatkan pornografi, perjudian, dan obat-obatan. Dari mana mereka akan memulainya jika ingin menekan kita melalui kekuasaan pemerintah? Lasmi tersadarkan oleh ucapan Alex, dan pikirannya yang goyah oleh Satria barusan kembali teguh. Oke. Kalau begitu kita akan pergi ke perjamuan besok untuk melihat apa yang akan dilakukan keluarga Sutiono dan Utama. Satria menggelengkan kepalanya saat melihat Lasmi yang masih tetap mendukung Alex. Dia hanya anggota keluarga sekarang, tanpa posisi apapun, dan tidak memiliki kekuatan apapun. Saat ini Satria hanya berharap keluarga Sutiono dan Utama akan bergabung untuk memberi pelajaran pada Alex, bahkan jika keluarga Buana kalah atau bahkan binasa. Dia juga tidak ingin melihat Alex dan Erika berhasil. Pada tanggal 27, masih di restoran Akira Beck, para selebriti, elit di dunia bisnis, dan 10 keluarga ternama di Jakarta sekali lagi berkumpul di sini. Perjamuan ini lebih megah dari yang sebelumnya. Total ada 40 meja, dan setiap meja penuh dengan hidangan lezat dan mewah. Terakhir kali keluarga Buana yang berada di meja tuan rumah, tapi kali ini adalah keluarga Sutiono. Erwin Sutiono selaku General Manager Sutiono Group, bersama istrinya Jenny, dan putranya Gary duduk di meja bagian tengah. Herman dan Fauzi duduk di meja sebelahnya. Gary mendatangi Alex dan melihat ke arah Alex sebelum melihat Erika. Dia tersenyum. Alex, kita bertemu lagi. Alex berkata, Tuan Gary, hari ini adalah pertunanganmu dengan Nona Mega. Selamat. Ini sedikit hadiah dari kami. Terimalah. Alex menyerahkan sebuah daftar hadiah. Gary bahkan tidak melihatnya. Alex, hari ini adalah pernikahanku dengan Mega. Apa jangan-jangan kamu di sini untuk membuat masalah lagi? Alex bertanya. Kenapa berkata seperti itu? Mata Gary menjat tegas. Aku dan Nova awalnya akan menikah. Tetapi kamu malah mengacaukannya dan menyebabkan hubungan kami retak. Aku menghormati pilihan Nova dan tidak memaksanya.
Namun, aku tidak pernah menyangka rupanya kamu sudah menikah dan masih menjadi orang ketiga dalam hubungan orang. Benar-benar tidak tahu malu. Alex berkata, Gary, aku tidak ingin menjawab pertanyaanmu. Gary tertawa, memandang Erika, dan berkata, Nona Erika, kuharap kamu memikirkannya baik-baik. Jangan dibutakan oleh pria brengsek ini. Gary kembali ke kursinya setelah selesai bicara. Setelah duduk, begitu melihat wajah Erika sedikit berubah, Alex berkata, Erika, malam itu, aku bekerja sama dengan Kapten Ardiansyah untuk menyelidiki kasus perdagangan narkoba, dan kebetulan bertemu dengan Gary. Karena Nova sama sekali tidak menyukai Gary, dia berbohong padanya kalau aku adalah pacar barunya. Kuharap kamu bisa mengerti. Erika tersenyum. Alex, aku percaya padamu. Satria, yang berada di samping mengingat hal itu dalam otaknya. Oh, Alex rupanya punya hubungan dengan Nova. Kudengar polisi wanita ini juga berpartisipasi dalam kompetisi di Pulau Pari dan membantu Alex memenangkan taruhan. Sebagai aparat penegak hukum, dia bahkan ikut serta dalam taruhan antara kalangan orang kaya, dan juga memiliki hubungan ambigu dengan pihak bersangkutan. Aku harus selidiki masalah ini dengan teliti. Jika aku mendapatkan bukti, aku pasti akan membuat Alex mati mengenaskan. Di awal jamuan makan, Rangga mengajak putrinya ke atas panggung. Istri Rangga sudah lama meninggal. Oleh karena itu, Rangga dan Mega juga merupakan keluarga single parent. Rangga terlebih dahulu memperkenalkan menantu laki-lakinya, Gary, dan kemudian memperkenalkan anggota keluarga Sutiono satu persatu. Anggota keluarga Sutiono memang lebih unggul di latar belakang. Terakhir, Rangga berkata, semuanya pasti tahu bahwa Paman Gary adalah wakil gubernur Sutiono kita. Karena beliau sedang dinas di luar negeri, maka beliau tidak dapat hadir dalam upacara pertunangan antara Gary dan Mega hari ini. Namun, beliau meminta seseorang untuk mengirim sebuah kaligrafi kemari. Kamu, bawakan hasil kaligrafi wakil gubernur Sutiono, dan tunjukkan kepada semua orang. Wakil gubernur Sutiono adalah ahli kaligrafi terkenal di provinsi ini. Kaligrafinya sulit dimintai. Ketika lukisan kaligrafi ini dibuka, semua orang yang hadir memujinya. Beberapa memuji tulisan wakil gubernur Sutiono, dan beberapa lainnya memuji lingkaran sosial Rangga yang luas. Alex berkata, hanya tulisan seorang wakil gubernur saja pantas dipuji begitu. Apakah prestasinya sebanding dengan para ahli kaligrafi modern saat ini? Lasmi yang duduk di sebelah Alex berbisik, Alex, kamu juga telah melihat. Para tamu yang diperkenalkan oleh Rangga barusan adalah kerabat dari keluarga Sutiono, dan mereka semua adalah memiliki otoritas tinggi. Dia itu sedang menunjukkan kekuasaan pada kita. Alex berkata, nenek tidak perlu khawatir. Aku pernah berkata sebelumnya bahwa semakin besar otoritas keluarga Sutiono, semakin tidak berani dia untuk memulai perang dengan keluarga Buana. Rangga bahkan rela mengorbankan kebahagiaan putrinya sebagai ganti kehormatan palsu ini. Dia ditakdirkan tidak akan menang dalam perang ini. Lasmi sedikit terkejut. Apa maksudmu? Mega tidak akan setuju dengan pernikahan ini. Episode sebelumnya, kemenangan. Episode berikutnya, daftar hadiah.